Udar. Apakah Anda pernah mendengar istilah udar? Istilah udar memang berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata udar itu berarti terurai atau terlepas dari ikatan atau simpulnya. Jadi kalau kita sedang berupaya untuk melepas sebuah simpul tali, kita dikatakan sedang mengudar simpul tali. Saudara-saudara sekalian, istilah udar ini sering juga dipakai dalam kaitan dengan udar prasangka, di mana orang-orang yang berbeda, misalkan saja berbeda agama, mencoba untuk saling membagikan prasangka-prasangka negatif yang ada di antara dua kelompok agama yang berbeda. Nah, kemudian kedua kelompok agama itu mencoba bertukar pikiran untuk meluruskan prasangka-prasangka negatif sehingga bisa ada pemahaman yang benar antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Bila ada saling pemahaman yang benar, relasi antar agama bisa menjadi lebih baik sehingga bisa ada kerjasama yang lebih erat juga. Ternyata udar prasangka ini tidak hanya diperlukan untuk relasi antar agama, tetapi perlu juga untuk sesama kelompok Kristen. Mengapa demikian? Karena rupanya saudara sekalian, di dalam sesama kelompok Kristen berbagai prasangka negatif banyak juga terjadi. Di dalam bahan Alkitab yang akan kita bahas di hari ini, kita akan bersama-sama belajar bahwa prasangka negatif itu ternyata ada juga di kalangan murid-murid Yesus. Melalui Markus 9 ayat 38 sampai dengan 50 yang akan kita baca nanti, kita semua diajak untuk melihat bagaimana sih sikap Yesus terhadap adanya prasangka negatif yang ada pada diri murid-muridnya. Dan kemudian juga bagaimana Yesus melakukan udar prasangka untuk melepaskan ikatan prasangka negatif itu dengan pemahaman yang benar. Khotbah ini akan mengambil tema khotbah karya yang tak terbatas. Udar prasangka di sesama orang percaya. Nah, saudara sekalian, marilah kita sekarang bersama-sama membaca Markus 9 ayat 38 sampai dengan yang ke-50. Markus 9 ayat 38 sampai dengan yang ke-50. Saya akan membacakannya. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah dia karena ia bukan pengikut kita." Namun kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari yang kecil di antara mereka yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkannya pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah. Lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung daripada dengan kedua tangan utuh pergi ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah.
Lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan kedua kaki utuh dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkilah. Lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan satu mata daripada dengan dua mata dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu senantiasa mempunyai garam dalam dirimu dan hidup berdamai seorang dengan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Perikop dari Markus 9 ayat 38 sampai 50 yang baru saja kita baca tadi akan dibahas dalam dua bagian. Bagian yang pertama, kita akan melihat dari ayat 38 sampai dengan 41 tentang adanya prasangka negatif di diri Yohanes dan para murid terhadap sesama orang percaya yang sebenarnya menjadi pembatas karya Allah. Dan kemudian di bagian yang kedua, kita akan melihat dari ayat 42 sampai dengan 50 bagaimana sikap Yesus Kristus untuk menentang penyesatan, termasuk adanya prasangka-prasangka negatif sebagai upaya udar prasangka. Melalui pembahasan ini kita sebagai orang percaya kiranya dapat belajar untuk melakukan udar prasangka di sesama orang percaya, supaya kita semua dapat menjadi saksi Kristus yang setia. Marilah kita sekarang melihat bagian yang pertama untuk memahami apa sih prasangka negatif yang bisa menjadi pembatas karya Allah. Di awal bacaan kita tadi di Markus 9 ayat 38, salah satu murid yaitu Yohanes rupanya lapor kepada Yesus. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yohanes melaporkan ke Yesus bahwa ada orang yang bukan kelompok para murid, yaitu kelompok 12 orang atau kelompok 12 orang murid dan juga kelompok 70 orang murid yang mengusir setan demi nama Kristus. Kelihatannya nih ya, Yohanes dan para murid Kristus merasa bahwa hak mengusir setan itu haruslah hanya ada bagi kelompok para murid saja. Sehingga sewaktu ada pengikut Kristus lainnya yang mengusir setan dengan memakai nama Kristus, maka para murid Kristus yang diwakili Yohanes itu menganggap bahwa hal itu tidak benar dan harus dilarang. Karena orang yang dicurigai itu menggunakan nama Kristus untuk mengusir setan dan kelihatannya ia berhasil mengusir setan itu, maka dapat diperkirakan bahwa orang yang dicurigai itu juga adalah sesama pengikut Kristus. Dia adalah seorang yang percaya kepada Kristus juga. Hanya memang dia itu bukan kelompok 12 orang murid Yesus atau kelompok 70 orang murid Yesus yang lainnya. Yohanes dan para murid yang lainnya rupanya mempunyai prasangka negatif terhadap kelompok yang bukan dari kelompok murid Kristus. Saudara-saudara sekalian, bagaimana sekarang sikap Yesus dalam menanggapi prasangka negatif dan sikap superioritas kelompok murid Kristus terhadap kelompok lain itu, walaupun mereka itu sama-sama pengikut Kristus, cuma beda kelompok.
Apakah Yesus mendukung sikap para muridnya itu? Di Markus 39 ayat 39 dan 40, Yesus rupanya menegur para murid. Yesus mengatakan, "Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Yesus menegur prasangka negatif dari para murid yang menganggap diri mereka itu lebih superior dari pengikut Kristus lainnya yang bukan dari kelompok para murid. Saudara-saudara sekalian, masalah prasangka negatif yang terwujud dalam sikap eksklusif dan sikap superioritas terhadap sesama orang percaya yang berbeda kelompok itu rupanya pernah terjadi juga di jemaat Korintus. Inilah yang dituliskan Rasul Paulus di 1 Korintus 1 ayat 11 sampai dengan 13. "Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Yesus?" Jemaat Korintus waktu dulu rupanya terpecah menjadi 4 aliran atau 4 golongan, yaitu golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas atau Petrus, dan golongan Kristus. Walaupun mereka itu sesama orang percaya, keempat denominasi atau 4 aliran ajaran itu rupanya berselisih paham. Rasul Paulus pun menggemakan apa yang diajarkan Yesus, bahwa tidaklah boleh ada prasangka negatif, sikap eksklusif ataupun sikap superioritas terhadap kelompok yang lainnya, karena Kristus tidaklah terbagi-bagi. Yesus Kristus yang disembah dan diikuti oleh semua kelompok orang percaya itu hanyalah satu. Sikap eksklusif dan sikap superioritas terhadap kelompok lain yang berkembang di antara sesama pengikut Kristus itu menghasilkan sikap merasa benar sendiri. Bahkan bisa berkembang menjadi sikap menganggap kelompok lain itu yang tidak sealiran, kelompok yang sesat dan harus ditobatkan. Saking eksklusif dan ekstrimnya, bisa-bisa bergaul dengan denominasi lain pun tidaklah dianjurkan, karena yang lain itu tidak sealiran dan memiliki ajaran yang lain. Dengan demikian, seakan-akan kita berkata, kelompok orang percaya yang tidak sejalan dengan ajaran kami, selera beribadah kami, pilihan lagu kami, liturgi kami, dan itu semuanya haruslah dijauhi karena itu sesat dan tidaklah benar. Apakah sikap ini benar? Teguran Yesus terhadap sikap eksklusif dan sikap superioritas terhadap sesama orang percaya itu memang teguran yang terus relevan untuk gereja Tuhan di sepanjang segala abad. Tentu saja termasuk untuk gereja Tuhan atau kelompok Kristen di masa kini. Mengapa demikian? Kalau Anda dan saya melihat sejarah gereja di sepanjang segala abad, maka perselisihan ala jemaat Korintus itu rupanya telah sering terjadi. Berapa banyak perpecahan aliran gereja yang terjadi dalam sejarah? Banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan di dalam satu gereja lokal pun bisa terjadi perpecahan karena alasan-alasan yang belum tentu soal ajaran gereja. Sesuai dengan panggilan gereja, Anda dan saya
kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Kristus yang setia. Pernyataan Yesus di ayat 40, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita, haruslah dilihat sebagai sebuah peringatan bahwa kita sebagai sesama orang percaya berada di pihak yang sama. Kita semua dari aliran dan denominasi apapun haruslah meneladani sikap Yesus Kristus yang disampaikan Rasul Paulus di Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Prasangka negatif antar kelompok yang terwujud dalam sikap eksklusif dan sikap superioritas di antara sesama orang percaya bukanlah sikap yang meneladani sikap Kristus. Anda dan saya sebagai orang percaya haruslah menyadari bahwa sikap saling berprasangka negatif telah melanda gereja Tuhan di sepanjang segala abad dan telah menjadi virus pandemik yang mematikan kesaksian orang percaya sebagai saksi Kristus yang setia. Virus pandemik ini telah terbukti berujung pada perselisihan dan perpecahan gereja Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda dan saya sudah tahu bahwa virus prasangka negatif adalah hal yang buruk dalam gereja Tuhan, apa yang harus dilakukan? Marilah kita sekarang melihat di bagian kedua, bagaimana Yesus mengajarkan untuk kita menanggalkan segala prasangka negatif yang bisa membatasi karya Allah yang tidak terbatas itu. Seperti yang diajarkan Yesus di ayat 42 sampai dengan 50. Mari sekarang kita masuk ke bagian kedua, ayat 42 sampai dengan 50. Sikap para murid yang eksklusif dan merasa lebih superior itu adalah sebuah sikap prasangka negatif yang semestinya tidak ada di antara orang percaya. Itulah sebabnya prasangka negatif itu haruslah diudar atau diurai atau dilepaskan. Inilah teguran Kristus yang disampaikan di Markus 9 ayat 42 sampai 50. Kalau kita lihat di ayat 42, Yesus mengawali tegurannya dengan ayat seperti berikut. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Bahkan di ayat 43 sampai dengan 47, Yesus memberikan gambaran yang tegas dan agak menakutkan bahwa kalau sampai tangan atau kaki para murid menyesatkan, lebih baik dipenggal. Wah, ini memang ilustrasi yang serem sebenarnya. Sedangkan kalau mata mereka menyesatkan, sebaiknya dicungkil saja. Kalau Anda membaca ayat ini rada serem ya. Kenapa Tuhan Yesus memberikan ilustrasi yang begitu menakutkan? Kita tentu tidak boleh melihat ayat ini secara harafiah, karena ilustrasi ini sebenarnya menunjukkan bahwa penyesatan itu harus benar-benar dihindari. Apa sih sebenarnya maksud Yesus dengan menyesatkan anak kecil di ayat 42 tadi? Anak kecil itu kan biasanya bersikap lugu, polos dan tidak berprasangka. Bila kemudian ada yang menanamkan prasangka negatif dan menyebabkan anak kecil itu menjadi tersesat, maka sebaiknya orang yang menanamkan prasangka negatif itu disingkirkan saja secara tuntas dengan ilustrasi mengikatkan batu kilangan di leher dan ditenggelamkan.
Batu kilangan itu, saudara sekalian, adalah sepasang batu bundar yang digunakan untuk membuat tepung gandum dari biji gandum. Batu kilangan yang kecil saja beratnya bisa mencapai lebih dari 45 kilogram. Bayangkan, kalau batu kilangan itu diikatkan di leher kita dan kemudian dibuang ke laut, pastilah kita akan tenggelam. Gambaran ekstrim ini adalah sebuah ilustrasi bahwa di sesama orang percaya, sikap tidak benar seperti sikap eksklusif dan merasa lebih superior dibandingkan kelompok orang percaya yang lainnya itu perlulah ditinggalkan secara tuntas. Bagaimana kita menanggalkan prasangka yang sudah tertanam dalam diri seseorang? Tentu ini bukanlah hal yang mudah, karena kotoran yang sudah menempel dari tahun ke tahun, membersihkannya tentu tidaklah mudah. Meskipun demikian, sebuah perjalanan yang jauh harus dimulai dengan satu langkah. Kita bisa memulai satu langkah itu dengan mulai membuka diri untuk berani keluar dari zona nyaman kita, dengan kemauan kita untuk bergaul dan membangun persahabatan secara lebih luas dengan mereka yang berbeda dengan kita. Misalkan saja dengan orang-orang dari gereja lain atau kelompok lain. Melalui persahabatan yang tulus, kita mau mendengar dan menempatkan diri kita di sepatu orang lain, seperti yang disampaikan di dalam sebuah pepatah bahasa Inggris, "Put yourself in others' shoes." Tempatkan dirimu di sepatu orang lain. Apa artinya? Artinya Anda dan saya harus mau untuk belajar memahami orang lain seperti kita belajar memahami diri sendiri. Memahami diri sendiri dan memahami orang lain memang dua hal yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama penting. Dengan kita mencoba memahami orang lain seperti halnya kita belajar memahami diri sendiri, kita akan sedikit demi sedikit dapat meruntuhkan prasangka-prasangka negatif yang ada. Hanya saja, saudara-saudara sekalian, seringkali masalah gengsi, arogansi, serta kepentingan diri atau kelompok sendiri menjadi begitu besar sehingga prasangka-prasangka itu akhirnya bukannya dibasmi tetapi malah dipelihara. Bila demikian, memang sebaiknya kita dikalungi batu kilangan dan ditenggelamkan saja. Karena kita bukannya menjadi bagian dari solusi, tetapi malahan kita menjadi bagian dari permasalahan. Kita menjadi bagian dari problema. Peringatan keras untuk tidak turut berprasangka negatif memang harus dicamkan baik-baik oleh setiap orang percaya. Di ayat 49 dan 50, di dua ayat terakhir dari perikop tadi, Yesus Kristus melanjutkan tegurannya. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Saudara-saudara sekalian, bila daging digarami, maka daging pastilah akan menjadi awet dan dihindarkan dari pembusukan. Penyesatan dan prasangka negatif adalah seperti daging busuk. Bila kehadiran kita tidak ikut mengawetkan seperti garam yang mencegah pembusukan, bahkan kita ikut serta membusuk, maka kita itu sebenarnya seperti garam yang tawar yang tidak ada gunanya. Peringatan Yesus Kristus bahwa kita akan digarami dengan api itu adalah gambaran bahwa bila kita tidak mau berubah, maka
akan ada penghukuman api neraka seperti yang digambarkan oleh Yesus Kristus di ayat 43 dan 44, di mana kita dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Kalau di kalangan sesama orang percaya saja terus berkembang prasangka negatif dan terus terjadi perselisihan dan perpecahan, maka orang percaya akan menerima murka Allah. Bila di kalangan Kristen sendiri terjadi perpecahan dan tidak ada damai di antara kelompok, bagaimana bisa orang Kristen menjadi garam bagi sekitarnya? Alih-alih menjadi saksi, orang Kristen justru akan menjadi noda dan celah bagi nama Kristus. Saudara-saudara sekalian, dari perikop kita hari ini di Markus 9 ayat 38 sampai dengan 50, Tuhan Yesus telah menyampaikan teguran bagi kita semua sebagai orang percaya untuk membuang jauh-jauh prasangka negatif di sesama orang percaya yang berbeda kelompok dengan kita. Sikap eksklusif dan rasa superioritas kepada sesama orang percaya yang berbeda dengan kita, baik dari sisi ajaran, cara beribadah, liturgi, jenis lagu pujian, dan perbedaan lainnya, kiranya tidak menghalangi kita untuk membangun komunikasi dan persahabatan yang tulus. Dengan kemauan untuk memahami perbedaan, kiranya perbedaan-perbedaan dapat dimengerti sehingga karya Allah yang tak terbatas itu tidaklah justru terhalang oleh berbagai perselisihan dan perpecahan antara orang percaya yang justru akan menodai kesaksian kita. Kiranya segala upaya kita untuk mengatasi segala prasangka negatif di sesama kelompok orang percaya akan makin membawa kemuliaan bagi nama Allah saja. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dari Markus 9 ini. Kami doakan Tuhan supaya kami sebagai sesama orang percaya tidak menaruh prasangka-prasangka negatif di antara sesama kelompok Kristen, kelompok orang percaya. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau menolong kami untuk boleh membangun persahabatan yang erat dan kemudian boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk menjadi saksi Kristus yang setia di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa surga, kami mengucapkan syukur kami kepadamu Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.